Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juanda Saputra, saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 233111136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Sedangkan menurut istilah tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Allah telah memberikan banyak kemudahan kepada umatnya, kepada kita, yang tentunya umat Islam yang tidak boleh kita lupakan maupun kita sia-siakan. Walaupun kita atau kalian, kita lah ya, sedang mengalami kesulitan apapun itu, ibadah tetap harus dijalankan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan untuk bisa beribadah dengan tidak memakai air. Contohnya seperti tayamum ini untuk berwudu, untuk menggantikan wudu. Kemudahan tayamum termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang suci, yang bersih. Lalu usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Untuk tayamum sendiri memiliki tata cara dalam melaksanakannya, agar kalian dapat melakukan tayamum dengan sempurna. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian melakukan tayamum, kalian pastikan dulu untuk mencari tanah yang suci, tanah yang bersih, yang terhindar dari najis. Lalu kalian berdoa, kalian membaca basmalah dan niatnya berbunyi nawaitu tayamuma listibakhati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah kalian melakukan doa dan membaca niat, lalu letakkan kedua telapak tangan kalian ke daerah yang berdebu dengan posisi jari yang dirapatkan ya. Kemudian sebelum kalian mengusap ke wajah, kalian harus meniup dulu debu-debu yang ada di tangan kalian agar tidak terlalu banyak. Setelah itu baru kamu usapkan kedua telapak tangan kalian ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Kalian bisa lanjutkan mengusap tangan kalian mulai dari punggung tangan kalian, dari sini sampai siku, dan sebaliknya juga dari sini sampai ke jempol. Nah, begitu juga sebaliknya untuk tangan kiri. Oke. Dan yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan kalian dan usapkan sela-sela jari telapak tangan kalian seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti itulah tata cara dalam melaksanakan tayamum. Setelah melakukan tayamum, kalian juga dianjurkan untuk membaca doa setelah
tayamum. Doanya kurang lebih asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahirina wa ja'alni min ibadikas solihina. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh, maha suci Engkau. Ya Allah, dengan kebaikanmu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Dan kebaikanmu, aku memohon ampun dan bertaubat padamu. Seperti itu artinya. Tayamum juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah, agar dapat dianggap sah sebagai pengganti air wudhu. Yang pertama, kalian diperbolehkan melakukan tayamum jika memang benar-benar tidak ada air di daerah kalian atau di tempat kalian. Ketiadaan air ini harus dipastikan apa benar-benar tidak ada air atau memang masih ada. Jika kalian sudah mengusahakannya namun tetap tidak mendapatkan airnya, kalian diperbolehkan melakukan tayamum. Tayamum juga boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Namun hal ini harus ada persyaratan juga dari dokter. Jika dengan menyentuh air kalian dapat mengakibatkan penyakit kalian itu bertambah parah, maka kalian boleh melakukan tayamum. Selanjutnya, saat kalian berada di daerah yang terlalu dingin dan sampai sulit untuk melakukan wudhu menggunakan air, kalian di sini juga boleh melakukan tayamum. Selanjutnya, ketika air yang dijangkau, air yang dipakai untuk wudhu ada, namun jangkauannya terlalu jauh dan memiliki risiko nyawa, gitu. Contohnya seperti kalian ingin berwudhu, ada airnya, namun tempatnya jauh, harus melewati jalan yang curam, itu kan resikonya nyawa. Nah, kalian boleh melakukan tayamum di situ. Nah, selanjutnya, ketika kalian memiliki air, persediaan air, namun itu hanya sedikit, kayak persediaan air itu cuma bisa digunakan untuk minum, cuman misalnya ada sebotol. Misalnya kalian sedang naik ke gunung gitu kan, stok air kalian udah mau habis, tinggal sisa sebotol. Nah, itu kalian boleh melakukan tayamum, karena stok air sebotol itu bisa kalian dahulukan untuk minum bersama teman-teman kalian, gitulah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketika kalian sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat atau kereta, nah itu kan kalian sulit untuk menemukan air ya. Itu kalau di situ kalian boleh berwudu dengan cara tayamum. Tayamum juga harus memperhatikan kebersihan dari tanah atau debu yang kalian gunakan. Tidak boleh asal-asalan. Kalian harus pastikan tanah atau debu yang kalian gunakan itu suci atau terhindar dari najis, bersih lah ya. Oke. Itulah syarat-syarat yang
harus diperhatikan dalam melakukan tayamum, sebelum melakukan tayamum. Oke, sekian video penjelasan tentang tayamum dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.